Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil haqqil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina man tabi'ahum bi ihsanin ilal yaumil maw'ud. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'ah wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Pendengar dan pemirsa Radio MBS FM dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali lagi kita bisa berjumpa melalui kajian Al-Mustafa kita dari kitab Qabasun Nuril Mubin bin Ihya'i Ulumuddin karya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Hafidhullah Ta'ala, yang mana pada kesempatan bagi yang insyaallah Ta'ala penuh berkah ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan Al-Ghurur, ya, ketertipuan, yang mana nanti beliau akan menyebutkan tentang kelompok orang-orang yang tertipu, asnaful mughtarrin, gitu ya. Jadi golongan atau kelompok orang-orang yang tertipu. Semua di situ bisa masuk karena golongan yang macam-macam manusia, termasuk kita kan manusia ya. Di situ akan masuk semuanya. Jadi ini disebutkan oleh beliau guna kita selalu waspada, ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tergolong orang-orang yang tertipu, sehingga kita bisa menjadi orang yang tidak selamat di akhiratnya nanti, orang yang celaka atau orang yang termasuk orang-orang yang mendapatkan murka atau mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wal billah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi sairis sholihin fid dharain. Ila qawlihi asnaful mughtarrina arba'atun. Beliau di sini menyebutkan kalau golongan-golongan, di golongan-golongan orang yang tertipu itu ada 4 macam. Semuanya masuk di situ nanti ada. Al-awwal, lah ini ahlul ilmi. Pertama yang disebutkan ini orang yang punya ilmu. Jadi kemudian jangan mengira orang yang memiliki ilmu itu sudah selamat, lepas daripada hal yang namanya tertipuan. Tidak. Malah bisa berbahaya itu, karena dia tahu seluk-beluknya gitu. Kalau sudah tertipu malah merasa sudah paling top gitu ya. Padahal ini hati-hati ini. Termasuk ini yang pertama kali disebutkan adalah orang yang punya ilmu. Fa firqatun ahkamul uluma syar'iyyata wal aqliyata wa ahmalu tafaqqutal jawarihi wa hifdhaha anil ma'asi. Maka kelompok dari orang-orang yang punya ilmu ini ada mereka yang menguasai ilmu-ilmu syariat atau ilmu-ilmu yang berhubungan dengan logika, akliah. Dan mereka menyia-nyiakan, menyepelekan daripada untuk mengamalkannya dalam anggota tubuh mereka. Tidak mau menjaga tubuh mereka daripada maksiat-maksiat. Kondisi seperti itu
Dan mereka menyangka wa dhannu annahum 'indallahi bimakanin wa alla yu'adziba mithlahum bal tuqbalu syafa'atuhum wa la yutalabuna bidunubihim. Dan mereka menyangka kalau mereka punya derajat, punya posisi yang tinggi di sisi Allah, dan Allah tidak akan menyiksa orang seperti mereka, kan, tetapi mereka pertolongannya diterima nanti dan tidak akan dimintai tanggung jawab atas dosa-dosa mereka. Hal seperti itu. Jadi sudah menguasai ilmu, tidak mau mengamalkan, kalau bahasa ringkasnya, terus menyangka kalau mereka punya posisi tinggi dan tidak akan disiksa, bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Walau nadharu bi'ainil basirati alimu annal ilma ilmani mu'amalatun wa mukasyafatun wa huwal ilmu billahi wa sifatihi. Nah, mereka orang-orang yang punya ilmu itu, katanya beliau, misalnya kalau mau memandang, mau melihat, mau meneliti dengan mata hati mereka, mereka akan mengetahui bahwasannya ilmu itu ada dua macam. Jadi dua macam ilmu ini inti daripada ilmu-ilmu yang ada. Apa saja dua ilmu itu? Ilmu yang berhubungan dengan muamalah, interaksi ya, transaksi, interaksi, dan ilmu yang berhubungan dengan mukasyafah. Namanya ilmu mukasyafah di sini ilmu tentang Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Lah, nanti beliau akan menjelaskan tentang dua ilmu ini dan bagaimana ketertibannya seseorang akan ilmu tersebut, dan bagaimana sebenarnya yang terjadi kalau ada ya. Beliau akan menjelaskannya atas dasar pembagian dua ilmu tersebut. Fa'amal ilmu bil mu'amalati ka ma'rifatil halali wal harami wa akhlaqin nafsil madhmumati wal mahmudati fala yuradu illa lil amal. Ilmu yang pertama adalah ilmu tentang berinteraksi ya, tentang transaksi muamalah, itu seperti mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Terus juga akhlak-akhlak yang terpuji, ada tercela, dan yang terpuji itu apa saja. Lah, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hal tadi itu ya, itu tidak diinginkan kecuali untuk diamalkan. Walau lal hajatu ilal amali lam yakun lil ilmi bihi qimatun. Kalau nggak ada kebutuhan untuk mengamalkan, maka ilmu yang tentang hal tersebut, pengetahuan hal tersebut, itu tidak akan memiliki nilai. Nggak ada nilainya. Lo kan untuk diamalkan, kalau nggak diamalkan berarti nggak ada nilainya. Kemudian beliau mengumpamakan di sini seperti kamaridin la yuzilu illa tahu illa dawaun murakkabun min akhlatin la ya'rifuha illa hudzakul atibba fayas'a fi talabit tabibi bisafari hatta ya'thura ala tabibin hadikin فإذا علمه وفصل له الأخلاط ومقاديرها وكيفية تك كل وخلطه كتب منه نسخة بخط حسن ورجع إلى بيته يكررها ويعلمها المرضى ولم يشربها أفترى أن ذلك يغني عنه. Beliau mengumpamakan orang yang belajar ilmu tersebut tapi tidak mau mengamalkannya seperti orang yang lagi sakit. Dia orang itu punya penyakit, tidak bisa penyakitnya dihilangkan kecuali dengan obat yang diracik dari bahan-bahan yang campurannya itu tidak diketahui oleh orang-orang kecuali oleh orang-orang para dokter yang ahli, dokter ahli. Lalu dia berusaha mencari dokter tersebut, bepergian sana kemari sampai mendapatkan seorang dokter yang ahli, yang mahir dalam hal tersebut. Ketika sudah dokter tadi mengajari dia, kemudian merinci untuknya bahan-bahan campuran dan ukuran takarannya, kadarnya berapa, bagaimana cara mencampurnya juga.
Sudah diajari begitu, lalu dia menulis, ditulis, dicatat, diperhatikan. Setelah itu selesai, dia kembali pulang ke rumah. Nah, ketika pulang di rumah, resep dari dokter tadi itu ya dia ulang-ulang begitu, jadi dicatat lagi, ditulis, kemudian diajarkan ke orang-orang sakit yang lain. Dia tidak mau minumnya, tidak diminum. Lah, apa orang seperti itu akan mengambil manfaat? Apa berguna resep tersebut untuk dia? Jadi hanya ditulis, diajarkan ke yang lain, orang sakit yang lain datang diajari dia. Dia sendiri tidak mau meminumnya. Nah, seperti itu akan apa gunanya untuk dia kalau resep tersebut hanya digitukan saja? Apa berguna bagi dia? Hayhata, jauh sekali, nggak mungkin kata beliau. Lau kataba alfa nuskhatin wa 'allama alfa maridin hatta syufiya jami'uhum wa karrarahu fi lailati alfa marratin lam yughnihi min maradihi syai'un illa an yashrabahu fi waqtihi ba'da taqdimil ihtima'i wa yasbiru ala mararatihi. Bahkan walaupun dia menulis seribu resep tadi ditulis ulang ya, dan mengajarkan resep tadi kepada 1000 orang yang sakit, sehingga yang meminumnya tadi itu loh, orang 1000 orang yang lain itu minumnya sampai sembuh semua, kemudian dia mengulanginya satu malam 1000 kali, ya nggak ada gunanya, tidak akan ada faedahnya buat penyakit dia ya, kecuali dia meminumnya pada waktu yang pas, pada waktunya diminum. Kemudian setelah itu pun meminumnya setelah apa? Setelah melakukan yang namanya pencegahan terhadap penyakit atau tarak mungkin, dan sabar dalam menghadapi pahitnya obat tersebut atau ketidakenaknya orang yang lagi bertarak. Nah itu فإذا فعل ذلك فعل خطر من شفائه فكيف إذا لم يشربه أصلا. Lah sekarang orang yang melakukan resep dokter saja ya, meminumnya sesuai dengan anjuran itu saja belum tentu bisa sembuh, apalagi yang nggak minum sama sekali. Artinya resep tadi itu kan sebab mungkin bisa sembuh, nah, kemungkinan juga tidak sembuh itu. Begitu juga orang yang tadi itu, yang punya ilmu tadi itu mengamalkannya saja belum tentu ya, apalagi yang tidak mengamalkannya, apalagi yang tidak minum sama sekali dari ilmunya, minum dari obatnya tersebut. Walladzi ahkama ilma ta'ati wa lam ya'mal wa ahkama ilmal ma'asi wa lam yajtanib wa ahkama ilmal akhlaqi wa ma zakka nafsahu famaghrurun. Kemudian beliau setelah menyebutkan perumpamaan tadi diperkuat lagi, dikukuhkan oleh beliau bahwasanya orang yang menguasai ilmu tentang ketaatan, ilmu ketaatan ini termasuk taat begini, termasuk anjuran melakukan begini, tapi dia tidak mau melakukan. Dan orang yang menguasai dengan baik hal-hal yang berhubungan dengan maksiat-maksiat, tapi dia tidak mau menjauhi maksiat. Dan juga menguasai dengan baik ilmu tentang akhlak, tasawuf, tapi dia tidak mau melakukan atau membersihkan jiwanya dengan ilmu tersebut, maka orang-orang tadi adalah maghrurun. Orang itu tertipu. Qala ta'ala qad aflaha man zakkaha, telah bahagia betul-betul orang yang bahagia, orang yang sukses. Siapa itu? Orang yang mau mensucikan hawa nafsunya, mau mensucikan, yang membersihkan jiwanya. Walam yakul man ta'allama kaifiyata tazkiyatiha wa katabahu wa 'allamahu. Allah tidak berfirman telah bahagia orang yang mempelajarinya atau mempelajari cara mensucikan jiwa seseorang dan menulis atau mengajarkannya, tidak, tapi yang membersihkan, artinya yang mau mengamalkan daripada ilmu yang dia ketahui tentang tazkiyatun nafas, bukan hanya belajar, bukan hanya mengetahui, bukan hanya menulis atau mengarang, tidak, tapi yang membersihkan. Artinya kan ada
pekerjaan, proses yang diamalkan oleh dia. Wa yaqulu syaitanu innal ilma bid-dawa'i la yuzilul marad wa innama matlabuka al-qurbu minallahi wa thawabih wal ilmu yajlibu thawaba wa yatlu alaihi al-akhbar al-waridata fi fadlihi fa in kana ma'tuhan wa faqa dhalika hawahu fatma'anna wa ahmal al-amal wa in kana kayyisan yaqulu atudzakkiruni fadailal ilmi wa tunsini ma warada fil alimil fajir. Dan setan juga akan di sini akan mempengaruhi di sini, membisikkan daripada bujukan-bujukannya, rayuan-rayuannya. Dicontohkan oleh beliau di sini, setan berkata, ilmu itu tentang obat. Jadi pengetahuan tentang obat atau ilmu tentang hal-hal yang baik. Ilmu tentang obat tidak menghilangkan penyakit. Pengetahuan tentang obat tidak menghilangkan. Tapi kamu itu kan tujuannya atau keinginan kamu kan beribadah, berdekat diri, mendekatkan diri kepada Allah untuk dan juga mendapatkan pahala dari Allah. Ilmu itu sudah mendatangkan hal tersebut. Kamu sudah tahu hal-hal yang ilmu-ilmu tentang syariat, aja sudah kamu mendapatkan pahala. Lalu dia membisikkan dan membacakan untuk orang tadi hadis-hadis tentang fadilahnya orang yang punya ilmu, ya, cerita-cerita hal-hal yang berhubungan dengan fadilah ilmu. Kalau orang yang dibisiki setan tadi orangnya akalnya nggak beres, maka dia akan percaya. Wah, tepat itu kan sudah sesuai dengan hawa nafsunya, akan mantap, sudah yakin dan meninggalkan amal. Sudah, saya punya ilmu sudah cukup, saya punya keutamaan, saya punya, amalnya ditinggalkan. Lah, kalau orang tadi orang yang pintar, orang yang cerdas, ya, waspada, maka dia akan menjawab bisikan tersebut. Apakah kamu mengingatkanku keutamaan ilmu dan kamu melupakanku hal-hal yang diriwayatkan, hadis-hadis atau ayat-ayat Quran yang diriwayatkan tentang orang alim yang jahat, orang alim tapi yang tidak benar. Seperti di sini, kaqoulihi ta'ala famathaluhu kamathalil kalbi wa kaqoulihi mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Ini adalah ayat Quran. Allah menceritakan kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana perumpamaannya orang-orang yang punya ilmu, orang ahli kitab dari umat-umat terdahulu. Diperumpamakan oleh Allah seperti apa? Seperti anjing. Jadi mereka ahli kitab, ya, menguasai kitab mereka, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Allah mengumpamakan seperti anjing. Anjing ini kamu cegah menjulurkan lisannya, tapi kalau kamu usir juga menjulurkan lisannya. Begitu. Tidak mau mengamalkan. Intahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Ada di ayat lain Allah memperumpamakannya seperti apa? Seperti keledai yang apa? Yang membawa lembaran-lembaran kitab suci. Ya kan namanya keledai, ya cuma dibawa, nggak diapa-apain. Dan masukkan disebut para ulama, ya yang diinginkan Allah itu ya manusia sebenarnya bukan seperti itu. Kalau manusia kan mau berpikir gitu. Ini hal-hal yang baik ya saya amalkan, saya pakai, saya gunakan, bukan saya bawa saja. Lah kalau ada orang yang punya ilmu tapi hanya pengetahuan saja, ya seperti tadi itu. Udah keledai membawa hal-hal yang baik di atasnya. Ya cuma dibawa gitu aja dibiarkan. Gak mau diapalkan, gak mau apa diamalkan, gak mau dilihat untuk diterapkan hal yang baik. Itu kan sebagai pelajaran. Maksudnya cerita-cerita yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita itu terjerumus dari hal yang seperti itu.
Waqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk, maka tidak akan bertambah dirinya dari Allah, hanya jauh, kejauhan terus, tambah jauh, tambah jauh. Ini Imam Al-Iraqi menyebutkan dalam kitabnya Takhrijul Ihya, beliau ketika ingin mengeluarkan daripada hadis-hadis dari Ihya, sanadnya yang dikeluarkan, beliau menyebutkan ini akhrajahu Abu Mansur fi Dailami fi Musnadi Firdaus wa hadithu Ali bi isnadin dhaif, hadis sanad dhaif, kecuali hanya saja ya illa annahu qala zuhdan, bukan walam yazdad lam yazdad hudan tapi lam yazdad zuhdan gitu ya. Ini banyak ada riwayatnya Ibnu Hibban di Raudhatul Uqala mauquf alal Hasan Al-Basri, man izdada ilman thumma izdada ala dunya hirsun lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dengan riwayat barang siapa tambah ilmu tapi tambah senang dunia. Jadi ilmunya tambah tapi tambah senang dunia. Katanya beliau apa? Tambah jauh, enggak tambah dari Allah, hanya tambah kejauh saja dari Allah, orang seperti itu. Dengan riwayat-riwayat yang mirip seperti tadi itu ya. Artinya inti daripada riwayat tadi itu menyimpulkan sebuah arti bahwasanya ilmu itu kalau tambah banyak tapi tidak menambahkan adanya keinginan untuk mengamalkannya, untuk melakukan isi daripada ilmu tersebut, itu tidak menambahkan kedekatan dia kepada Allah, tapi kebalikan, menambahkan jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Al-Haddad Hafizahullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab beliau Nasaih Diniyah, beliau menyebutkan bahwasannya keutamaan ilmu yang diriwayatkan dalam hadis-hadis dan juga dalam beberapa ayat di ayat Al-Quran itu bagi mereka yang mau mengamalkannya, dibarengi dengan amal, bukan hanya sekedar ilmu. Dengan landasan hadis-hadis yang meriwayatkan tentang bagaimana orang yang punya ilmu tapi mendapatkan siksa yang luar biasa, bahkan ada yang disiksa sebelum penyembah berhala disiksa. Jadi secara direbutkan oleh pengarang Zubatnya itu kan, wa alimun bi ilmihi la ya'malan wa lam ya'malan mu'adzabun min qabli udbatil wathan, begitu ya. Orang yang enggak mau mengamalkan ilmunya akan disiksa sebelum penyembah berhala. Wa qala, ini ada hadis lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yulqal alimu fin nari fatandaliku aktabuhu fataduru biha fin nar kama yadurul himaru birraha. Ada hadis lain diriwayatkan, ini riwayat Imam Bukhari Muslim, ini hadis ini muttafaq alaih. Jadi ada orang itu alim tapi dilempar di neraka. Bukan hanya seperti itu, setelah dilempar ini pemandangannya sangat mengerikan. Jadi ususnya itu, usus daripada orang tersebut keluar, berserakan, bajawanya brodol gitu ya. Terus dia menggembolnya atau membawa daripada usus tadi itu keliling gitu, seperti halnya hewan yang mengelilingi putaran ketika membuat sesuatu, kayak di negara Arab sana itu orang kalau hewan khimar atau ada unta memutari rotasi berputar begini ya, ini ada yang proses membuat sim-sim itu ya. Ya seperti itu, berputar dia itu, orangnya berputar begini, berbatasi pada rotasinya. Orang-orang kan kelanjutan hadis tadi kan, orang-orang itu heran tanya, kamu tuh kenapa? Loh, kamu dulu di dunia kan mengingatkan kita kebaikan, kamu mengajari kita, kamu orang yang alim. Dia menjawab, iya, saya dulu mengajari kalian kebaikan, saya tidak mau melakukannya. Saya mengingatkan kamu akan keburukan, jangan sampai kamu tinggalkan, tapi saya melakukannya.
gitu sangat kan sangat miris gitu ya. Mengkhawatirkan kondisi seorang alim, jangan kemudian merasa tenang. Fa inna darabil basirati famithaluhu ma dzakarnahu wa inna darabi anil imani falladhi akhbarahu bi fadilatil ilmi akhbarahu bi dhanbi ulama'is su' fa ba'da dzalika i'tiqaduhu annahu ala khairin ma'a ta'akkutil hujjati ghayatul hururi. Jadi kalau orang mau melihat dengan mata hati yang benar, maka perumpamaannya sudah disebutkan oleh beliau tadi. Terus kalau dia misalnya mau memandang dengan mata hati keimanan, kepercayaan, keyakinan, maka yang memberitahu dia tentang keutamaan ilmu juga memberitahu dia tentang celahnya ulama yang buruk. Jadi harus seimbang, jangan diambil yang ini saja gitu loh. Nah kalau sudah begitu, sudah tahu bahwasanya Allah dan Rasulnya di samping memberitahu akan keutamaan ilmu juga memberitahu tentang buruknya dan jeleknya ulama yang tidak benar, yang tidak beres. Kemudian dia masih mengakui dia hanya ilmu saja, hanya berpegang ilmu dia sudah mendapatkan kedekatan kepada Allah, maka sangat tertipu sekali kalau orang model seperti itu. Walladhi yadda'i ulumal mukasyafati wa yuhmilul amala hururuhu asyad. Orang mengaku-ngaku punya ilmu mukasyafah tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, meremehkan, meninggalkan dengan mudah mengamalkan ilmu, maka ini tertipunya lebih berat. Itu sudah lebih berat, itu kelas-kelas yang tinggi daripada yang sebelumnya. Wa mithaluhu, perumpamaan orang yang sudah mengetahui ilmu mukasyafah, mengaku punya ilmu mukasyafah tapi tidak mau mengamalkan, kaman arada khidmata malikin fa'arafa akhlaqahu wa awsafahu wa launahu wa syaklahu wa tulahu wa irdahu wa urdahu wa adatahu wa majlisahu wa lam yata'arraf ma yuhibbuhu wa yakrahuhu wa ma yaghdabu alaihi wa yardha bihi aw arafa dhalika illa annahu qasada khidmatahu wa huwa mulabisun li jami'i ma yaghdabu bihi alaihi wa atilun li jami'i ma yuhibbuhu fawarata alaihi mutalattikhan bima yakrahuhu atilan amma yuhibbuhu mutawassilan bima'rifatihi lahu walismihi wa baladihi wa adadihi fi siyasati gilmanihi fahadha maghrurun. Perumpamaannya, katanya beliau, seperti orang yang ingin mengabdikan dirinya kepada seorang raja. Kemudian dia tuh tahu bagaimana akhlak raja tersebut, sifat-sifatnya, kemudian warnanya, bentuknya, panjang lebarnya, kebiasaannya dan majelisnya tahu, tapi tidak mau mempelajari, tidak mau mengetahui apa yang menjadikan raja tadi suka dan menjadikan raja lagi tidak suka, dan apa yang menjadikan raja tadi senang, ridho, dan apa yang menjadikan raja tadi murka. Atau tahu tapi tidak mau melakukannya, hanya sudah sekedar mengabdikan dirinya kepada raja tadi gitu saja. Jadi ketika datang, dia sambil dipenuhi dirinya dengan hal-hal yang kotor menurut raja tadi. Jadi yang dilarang dilakukan, yang membuat dia suka tidak dilakukan, yang menjadikan dia murka dilakukan. Terus kemudian dia datang dengan pelantara pengetahuan dia dengan raja tadi, sudah hanya sekedar tahu gitu saja ya. Tahu, kemudian namanya tahu, negaranya tahu, kebiasaan raja tadi ya dalam mengatur daripada masyarakatnya, hanya tahu saja tapi tidak mau melakukannya. Lah orang seperti itu ya tertipu. Kalau datang kepada rajanya malah dimarahin nanti, tolak karena menyanyiakan perintahnya, menyanyiakan hal yang diinginkan, melakukan sesuatu yang dia cegah, yang tidak mau, yang tidak disukai. Bal taksiru fit taqwa wa tibai syahawati yadullu ala annahu lam yankashif lahu min ma'rifatillahi illa al-asami
dunal ma'ani idh law arafahu la khasyahu wattaqahu. Bahkan kesembronoan seseorang dalam hal takwa, dalam hal mengikuti syahwatnya, menunjukkan bahwasannya dia sebenarnya tidak tahu tentang mukasyafah, itu hanya sekedar nama saja. Jadi ilmu tentang mukasyafah, ma'rifat Allah dalam dirinya itu hanya nama belaka, bentuk luar saja, bukan hakikatnya, bukan makna yang sebenarnya. Kenapa demikian? Karena kalau sebenarnya dia tahu secara betul dengan arti yang pada tempatnya, maka dia akan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Qala Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang bertakwa, yang takut kepada Allah dari para hambanya hanya para ulama. Jadi kalau ada katanya ulama nggak takut, ya berarti bukan ulama kan begitu. Hanya nama saja. Dia hanya mendapatkan nama saja. Karena nggak ada hakikat ilmu yang dimiliki, yaitu takut kepada Allah yang sebenarnya menghasilkan. Itu nggak ada. Berarti kan hanya bentuknya saja, bentuk luarnya saja. Hakikatnya nggak ada. Lah gunanya apa kalau hanya bentuk luar saja? Wastufti al-Hasanu an mas'alatin fa'ajaba. Faqila inna fuqaha'ana la yaquluna dhalika faqala hal ra'aita faqihan qad al-faqihul qa'imu laylahu as-sha'imu naharahu az-zahidu fid dunya. Imam Hasan ditanyai tentang masalah, kemudian beliau menjawab. Terus dikatakan setelah dijawab itu ya, ada komentar mengatakan sesungguhnya orang ahli fikih dari kita mengatakan seperti itu. Hasan kemudian mengatakan, berkomentar, kamu melihat ada tak orang yang ahli fikih? Orang yang ahli fikih itu ada. Kamu boleh melihatnya. Lalu beliau mengatakan, Hasan al-Basri ini, orang yang ahli fikih itu yang malamnya ibadah, siangnya puasa, orang yang zuhud di dunia. Waqala marratan al-faqihu la yudari wa la yumari yanshuru hikmatallahi fa in qubilat minhu hamidallah wa in ruddat alaihi hamidallah. Lalu kemudian juga berkata di kondisi yang lain atau kesempatan yang lain, beliau mengatakan orang yang ahli fikih atau yang dijuluki faqih itu adalah la yudari wa la yumari, tidak mengorbankan agamanya untuk dunianya, dan juga tidak berdebat orang lain hanya demi menampakkan ilmunya. Orang faqih itu yang menyebarkan hikmah Allah. Kalau diterima ya memuji Allah, kalau ditolak ya memuji Allah juga. Wa man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang, ini hadis ini ya, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, maka dia akan dipahamkan oleh Allah dalam hal agama, dalam hal urusan agama. Wa illam yakun bihadihi sifati fahuwa minal maghrurin. Dan kalau memang tidak memiliki sifat yang ada, kriteria tadi yang disebutkan oleh beliau, ahli fikih yang sebenarnya, yang mau mengamalkan ilmunya gitu loh. Tidak hanya menampakkan ilmunya, menonjolkan ilmunya untuk pamer pada orang lain, tidak hanya pintar dalam berbicara tapi tidak mau mengamalkan, maka yang termasuk maghrurin, orang-orang yang tertipu, wal iyadu billah. Wa firqatun ukhra wallahu ta'ala alam bisawab. Dari sini apa yang bisa kami sampaikan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allah memberikan taufiknya bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Segala ilmu yang bisa diamalkan, semoga Allah memberikan taufiknya pada kita untuk mengamalkannya, sehingga itu mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendapatkan ridha. Kita mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bima 'allamana wa ya'limana ma yanfa'una fi dhahirina fatahil arifin. Allahumma ya muwaffiqa 'alal khairil khair wa 'anna ma 'ala fiqhil khair wa 'inna 'alaih. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana fadan wa judan wa ihsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al mushtaban 'alaina fanadilla wa nattabi'al hawa. Allahumma barik lana fi baqiya min sya'ban wa ballighna ramadan wa 'inna fi al-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri cukup sekian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali di lain kesempatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.